tersenyum dan berkata, "Kau bilang Allah tak pernah memerintahkan apapun yang memalukan. Kalau begitu, apa yang kau sebut sebagai pembangkanganku juga tak bisa disebut sebagai memalukan. Tak ada yang mungkin terjadi kecuali atas perintahnya. Memang sedemikianlah kekuatannya. Bukankah kau bilang sendiri tadi, kalau yang demikian saja dia tak kuasa lakukan, maka dia tak pantas menyandang nama Allah. Kekuasaan dan kekuatannya mutlak dan dia menguasai bukan hanya yang bagus-bagus saja. Apa yang kau sebut jahat juga merupakan bagian dari kekuatannya. Justru dengan kekuatannya itu dia wujudkan kejahatan di dunia. Dialah sang dalang sejati. Kita ini apa? Tak lebih dari sekadar wayang atau aktor di atas panggung miliknya. Seraya membeokkan skenario yang sudah dia tanamkan pada kita jauh sebelum keabadian itu sendiri hadir. Sesuai kata-katamu sendiri waktu mengutukku tadi, dia tak pernah memerintahkan sesuatu yang memalukan. Ku dengar manisnya alunan lagu pengampunanku terpahat dalam instrumen keesaannya. Tak ada hal yang memalukan bagi sang dalang sejati. Sang pencinta tentu dengan senang hati mematuhi yang dicintainya tanpa memedulikan penampilan luar apalagi pendapat pihak luar. Begitu dahsyat keindahannya sampai-sampai mereka yang tak menyadari bahwa mereka juga mencintainya, masih pula patuh dan tunduk pada tangan-tangannya yang tak terlihat. Dia tempatkan setan-setan di atas singgasana dan melucuti kekuatan orang-orang suci. Dia hukum para nabi dan rasulnya. Belum lagi siksaan api neraka bagi para pengikutnya. Bukan aku monster yang sebenarnya. Buhairah, arahkan amarahmu pada Tuhanmu yang telah menciptakanku demikian. Bukankah Tuhanmu maha kuasa dan maha perkasa? Bukankah sudah menjadi kuasa si pembuat tembikar terhadap tanah lempung, untuk membuat sebuah kendi tampak baik dan terhormat, sementara yang lain ia buat jelek dan hina? Tepat sekali julukan kaum Marcionites baginya, sang pemberi tugas. Setelah orang-orang Yahudi melarikan diri dari Mesir, bukan kebebasan yang mereka dapat. Justru sebaliknya, mereka jadi bulan-bulanan Firaun dan keturunannya. Bukankah Mesir memang menelan abis Korah dan putra-putranya? Tidakkah Mesir menetapkan hukum yang keji dan konyol khusus untuk kaum Yahudi? Bukankah Mesir yang membiarkan mereka berputar-putar tanpa arah di padang pasir selama 40 tahun? Seberapa bedanya mana, yaitu makanan surga, dari makanan yang dimakan Firaun sehari-hari? Tak heran apabila kemudian para Yahudi itu, setelah terasing di alam liar sekian puluh tahun, begitu merindukan Mesir, begitu ingin untuk kembali ke tanah yang menyambut Yakub dan putra-putranya, serta menjadikan Yusuf sebagai raja. Mereka berkata, lebih baik mengabdi pada Potifar daripada meringkuk dalam penjara Firaun. Ingatkah kau akan Miriam, adik perempuan Musa, ketika dia menentang saudaranya dan menuduhnya? Allah marah demi membela Musa. Allah mengutuk Miriam dan memberinya penyakit lepra. Kulitnya jadi seputih salju dan ia dipisahkan dari sukunya sendiri. Musa, yang tentu saja mencintai adiknya, berdoa agar Allah sudi memaafkan Miriam. Ia memang telah melukai hatiku. Musa berujar, tapi aku memaafkannya. Sudikah engkau memaafkannya juga? Sang Maha Kejam ini tidak memaafkan apapun, padahal si pendosa melakukan dosa tersebut atas perintahnya sendiri. Si Maha Kejam ini, seperti kata orang Kristen, memberikan putranya sendiri untuk membersihkan dunia dari dosa. Butakah mereka? Sampai kapanpun manusia akan tetap berdosa dan masih saja dia menuduh mereka pendosa. Tak peduli nasib putranya sendiri yang akhirnya disalib. Kaum Marcionites juga bodoh dengan menyangkal penyaliban itu sebagai perbuatan Tuhan Bapa. Mereka takut mengakui kebenaran, bahwa Tuhan yang satu itu telah menenggelamkan kita semua tak peduli baik atau jahat, dalam lautan darah para pencintanya sendiri. Lihatlah segala penderitaan dan kesengsaraan yang telah ditimpakannya atas dunia ini. Lihatlah betapa monster itu melakukan semua itu hanya untuk menghibur diri. Jika ada yang terlihat murni dibuatnya menjadi ternoda. Jika ada yang manis, dia buat masam. Jika ada sesuatu yang bernilai, dibuatnya jadi sampah. Dia tak lebih dari sekadar badut dan pesulap murahan, pembohong gila. Dan kegilaannya masih terus membuatku lebih gila lagi. Buhairah berkata, sekarang justru kau yang menganggap masalahnya sudah selesai. Kau bilang dia menyalib putranya sendiri, dan bahwa dia membawa penderitaan dan kesengsaraan ke dunia.
Tapi kau melupakan akhir dari segalanya seperti yang telah Dia takdirkan. Bahkan terhadap penderitaan dan kesengsaraan. Waktu ku bilang, kaulah sumber penderitaan. Kau berkilah. Ah, tapi itu kan demi tujuan akhir yang mulia. Seolah-olah kau punya dalam tujuan itu. Jika hasil akhirnya buruk, kau juluki andil Tuhan sebagai monster. Ini benar-benar bukti terbaik dari kebobrokanmu sendiri bahwa kaulah sebenarnya yang monster.